Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Eh, Bu, tapi kan harinya udah siang, kok selamat pagi? Ya dong, mau siang mau malam kita harus semangat pagi buat belajar. Nah, pelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan bahas tentang puisi rakyat. Apa sih puisi rakyat? Sebelum ngebahas puisi rakyat, kita dulu bahas dulu puisinya. Puisi itu apa sih? Ada yang tahu nggak ya? Udah lupa? Oke, kita bahas. Puisi adalah karya sastra yang di dalamnya terdapat beberapa jenis bait atau baris dengan menggunakan kata-kata yang indah diambil dari suatu tema yang dibahas oleh penulis. Salah satu jenis puisi yang ada saat ini di kehidupan kebudayaan masyarakat Indonesia adalah puisi rakyat. Puisi rakyat adalah kesusastraan rakyat yang sudah tertentu bentuknya. Umumnya, puisi rakyat terdiri dari beberapa deret kalimat, ada yang berdasarkan mantra, ada yang berdasarkan pendek-pendek suku kata, lemah tekanan suara, atau hanya berdasarkan irama. Puisi rakyat mempunyai nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nah, puisi rakyat ini juga termasuk puisi lama yang berisi nilai-nilai dan pesan-pesan warisan leluhur bahasa Indonesia loh. Selanjutnya, apa aja sih jenis-jenis puisi rakyat? Jenis-jenis puisi rakyat itu ada banyak, tapi yang bakalan kita bahas lebih lanjut di pelajaran kali ini adalah pantun, gurindam, dan syair. Nah, selanjutnya kalau udah tahu jenisnya, udah tahu pengertiannya, ada ciri-cirinya. Apa sih Bu ciri-ciri puisi rakyat? Ciri-ciri puisi rakyat itu bersifat turun-temurun, tidak diketahui siapa pengarangnya atau anonim, diceritakan dari mulut ke mulut, bersifat kaku, terikat oleh aturan-aturan, dan berima. Hah? Berima? Maksudnya apa sih? Ada pengulangan kata dan jumlah baris dalam setiap bait diawali di awal atau diakhiri sajak. Nah, itu yang disebut rima, makanya disebut berima. Nah, kita akan bahas jenis-jenis puisi rakyat selanjutnya satu persatu. Dari yang pertama dulu nih ada gurindam. Apa sih gurindam? Kayaknya kalau misalnya kalian sering nonton Upin Ipin pasti tuh tahu gurindam. Ngaku siapa yang di sini masih sering nonton Upin Ipin? Yang bilangnya itu karena adeknya, tapi ternyata emang dia pengen nonton juga sih. Nah, gurindam itu bentuk puisi lama yang terdiri dari dua bait. Tiap baitnya terdiri dari dua baris kalimat dengan rima yang sama, yang merupakan suatu kesatuan utuh. Gurindam ini dibawa oleh orang Hindu atau pengaruh sastra Hindu. Gurindam berasal dari bahasa Tamil atau India, yaitu Kirindam, yang berarti mula-mula atau perumpamaan. Barisan pertama berisikan semacam soal, masalah atau perjanjian, dan barisan kedua berisi jawaban atau akibat dari masalah atau perjanjian pada barisan pertama. Nah, kalau udah tahu pengertian gurindam, sekarang harus tahu juga ciri-ciri gurindam. Ciri-ciri gurindam itu ada 7. Yang pertama terdiri atas 2 baris dalam sebaris. Hah? Maksudnya gimana? Ya, nanti bisa dianalisis ya. Terus habis itu tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10-14 kata. Tiap baris memiliki rima sama atau bersajak A, A, B, B, C, C, dan seterusnya. Tahu dong, kan udah belajar puisi. Terus habis itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Iya dong, gak mungkin dong bercerai-berai. Terus habis itu barisan pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian seperti yang udah disebutin tadi. Lalu barisan kedua berisi jawaban atau akibat dari baris pertama. Yang terakhir, isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Nih, kita akan lihat contoh gurindam. Contohnya ini. Belajar janganlah ditunda-tunda agar kelak menjadi manusia berguna.
Siapa yang di sini suka nunda-nunda belajar? Yuk, jangan ditunda-tunda lagi dong. Tuh, kata Gurindam apa? Kalau mau jadi orang berguna harus rajin belajarnya. Yuk, semangat yuk belajarnya. Terus yang kedua dari jenis-jenis puisi rakyat itu ada pantun. Siapa yang nggak tahu pantun? Pasti tahu dong. Kan kalau nikahan tuh suka ada palang pintu tuh yang pantunnya saut menyaut, ya nggak? Nah, pantun itu merupakan salah satu jenis puisi lama yang masih hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pantun banyak kita temukan di acara-acara hiburan adat atau program hiburan komedi di stasiun televisi. Contohnya kalian suka nonton tuh yang di TV biru-biru ada angkanya itu. Nah, terus ada juga pantun juga adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Kata pantun berasal dari kata patuntun. Pada dasarnya diharapkan menjadi penuntun hidup bagi orang yang mendengarkan maupun bacanya, tidak hanya sekedar berisi nasihat dan imbauan. Nah, jenis-jenis pantun itu ada apa aja sih? Pantun ini ada 6 jenis. Ada pantun nasihat, ada pantun teka-teki, ada pantun jenaka, ada pantun agama, ada pantun anak, dan ada pantun bekasih-kasihan. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri pantun. Kalau tadi ciri-ciri Gurindam tuh ada 7, ciri-ciri pantun ada 5, yaitu tiap bait terdiri dari 4 baris, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, 5 berakhir seperti 5 akhir setiap baris adalah AB, AB. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran dan baris ketiga dan 4 merupakan isi. Mau tahu dong Bu contoh pantun? Nih, ada contoh salah satu pantun yang bisa kita lihat. Ada duduk manis di bibir pantai, lihat gadis aduhai tiada dua. Masa muda kebanyakan santai, sudah gentas sulit tertawa. Aduh, jangan kebanyakan santai ya muda-muda. Aduh, kita harus belajar nih biar tuanya bisa ketawa-ketawa dan nungkang kaki. Yang terakhir nih, ada syair. Aduh ibu, nih syair apaan lagi nih bu, katanya. Syair itu berasal dari bahasa Arab, syaur, yang bermakna perasaan. Dilihat dari asal katanya, syair sanggup disimpulkan sebagai ekspresi perasaan atau pikiran pembuatnya. Aduh, syair dalam ya artinya ya. Ya ampun. Nih kalau kamu suka sama orang bisa nih bikin syair. Ya tidak boleh, masih SMP, nanti kalau dewasa ya. Nah, ada ciri-ciri syair sama kayak pantun. Ciri-ciri syair ada 5, yaitu terdiri dari 4 baris 1 bait. 4 baris 1 bait. Jadi 4 baris itu 1 bait. Terus bersajak A A A A. Kalau tadi pantun A B A B, kalau syair A A A A. Berisi cerita atau nasihat. Semua baris merupakan isi. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Syair itu dikelompokkan loh. Ada apa aja sih kelompok syair itu? Nah, kelompok syair itu ada 5. Yang pertama, syair panji. Syair panji yakni syair yang memuat atau menceritakan tentang suasana yang berjalan di dalam istana atau kerajaan, suasana orang-orang yang tersedia atau berasal dari dalam istana. Misalnya syair Ken Tambunan. Terus ada syair romantis. Syair romantis yakni syair yang berisi tentang percintaan, pelipur lara, cerita rakyat dan cerita rakyat. Misalnya syair bidasari. Terus ada syair kiasan. Nah, syair kiasan ini adalah syair yang bercerita tentang percintaan antara ikan, burung, bunga, atau buah-buahan yang seutuhnya itu cuma simbolik, yang terkadang di dalamnya kiasan atau sindiran pada momen spesifik. Misalnya syair burung pangguk. Terus ada syair sejarah. Syair sejarah yakni syair yang bersumber pada momen-momen sejarah paling penting. Contohnya tentang peperangan. Apa sih contoh syair tentang peperangan? Ada syair perang Mengkasar.
Terus ada lagi syair agama. Syair agama yakni syair yang mengandung topik ajaran ilmu tasawuf. Syair agama juga syair yang paling penting, terbagi menjadi 4, yakni syair sufi, syair tentang ajaran Islam, syair kisah Nabi, dan juga syair nasihat. Nah, yang terakhir ada contoh syair nih. Dengerin ya, ibu akan bacain contoh syair. Dengarkanlah wahai anak muda, rajinlah belajar sepanjang masa. Ilmu tiada pernah habis dieja, sebagai bekal sepanjang usia. Dengan ilmu engkau terjaga dari suramnya waktu dan masa. Cemerlang akan senantiasa menyinari dirimu di masa dewasa. Ingat apa lagi intinya? Jangan lupa cari ilmu yang semangat, belajarnya yang semangat. Oke. Nah, cukup sekian untuk materi tentang puisi rakyat. Kalau ada yang ditanyain boleh langsung tanya ke ibu, karena ibu ada di depan kalian sekarang. Ya, dadah, bye bye, sampai ketemu lagi.